Ingat, sukses tidak datang kepada orang yang malas, sebagaimana sukses juga tidak datang kepada orang yang tidak mau belajar. Jadi, tetap semangat sebab masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan saya Ibu Intan di pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu bahasa kita, bahasa negara. Baik, kali ini kita akan membahas materi teks laporan hasil observasi untuk kelas 10. Dalam memulai pembelajaran, yang pertama kali yang harus anak-anak ibu pahami itu adalah tujuan. Mengapa demikian? Karena tujuan ini sangat penting guna memperjelas kemana arah langkah yang akan kita tuju sehingga kita tahu apa yang kita capai. Nah, dalam materi kita kali ini itu ada tujuannya. Ini dia. Dengan mempelajari materi ini, ibu harapkan anak-anak ibu dapat mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Mengidentifikasi ini menentukan, memberi identitas kepada isi teks laporan hasil observasi. Karena setiap teks itu memiliki identitas masing-masing. Yang kedua, ibu harapkan kepada anak-anak ibu dapat menyusun ringkasan teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, ibu harapkan kepada anak-anak ibu agar dapat mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi secara mandiri, jujur, dan penuh semangat dalam memahami teks tersebut. Jadi ada 3 kata kunci yang harus anak-anak ibu sekalian capai. Yang pertama tadi mengidentifikasi isi, yang kedua tadi menyusun ringkasan, yang ketiga tadi mengidentifikasi struktur dalam teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi. Pasti dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata observasi. Kalian tahu apa itu observasi? Ya, benar sekali. Observasi bisa diartikan dengan pengamatan. Jadi, di sini kita mengamati. Apa saja yang bisa kita amati? Kita bisa mengamati tumbuhan, kemudian hewan, kegiatan, tempat, fenomena alam, dan wisata. Dari hal yang kecil hingga hal yang besar bisa kita amati dan kita observasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang menjabarkan sesuatu berdasarkan hasil observasi atau pengamatan. Di sini ibu menggarisbawahi sesuatu yang penting. Ini supaya kalian mudah memahami, ibu berikan kata kunci pada yang ibu garisbawahi. Yang pertama, tulisan yang menjabarkan. Yang menjabarkan ini mungkin asing di telinga anak-anak ibu sekalian. Menjabarkan ini menjelaskan, membahas, memaparkan, mengulas sesuatu. Sesuatu ini apa yang akan kita jabarkan? Bisa tumbuhan, hewan, kegiatan, lembaga, dan objek lainnya. Dari hal kecil hingga hal yang besar itu bisa kita jabarkan berdasarkan hasil dari apa yang kita observasi atau yang kita amati. Observasi atau pengamatan ini kata kuncinya adalah sesuai dengan pandangan penglihatan secara nyata, karena dia tidak berupa opini dan pendapat, dia fakta nyata. Dalam pembelajaran awal kita, ibu telah menjelaskan tentang tujuan, tetapi tujuan tentang pembelajaran yang harus kita capai. Nah, kali ini berbeda. Ibu akan membahas tentang tujuan dari membuat teks laporan hasil observasi itu sendiri. Mengapa kita membuat teks laporan hasil observasi? Nah, ini dia tujuannya. Tujuan yang pertama, guna mengatasi suatu persoalan. Tujuan yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Tujuan yang ketiga, untuk mudah mengambil keputusan yang lebih efektif. Tujuan yang keempat, melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Tujuan yang kelima, mengetahui perkembangan
pengembangan suatu permasalahan. Setelah tujuan, maka Ibu akan membahas tentang fungsi. Fungsi dari teks laporan hasil observasi itu sendiri ada 4. Fungsi yang pertama, untuk melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Fungsi yang kedua, untuk menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, fungsinya sebagai sarana untuk pendokumentasian. Pendokumentasian maksudnya yaitu memberikan pengumpulan bukti-bukti dokumen. Seperti contoh di buku paket kalian yaitu tentang wayang. Nah, jika kita melakukan observasi tentang wayang, maka kita akan mempunyai dokumen tentang wayang yaitu budaya Indonesia. Yang terakhir sebagai informasi terpercaya karena dia berupa fakta. Kita masuk kepada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, ciri-cirinya ada 7. Yang pertama, bersifat objektif. Objektif ini maksudnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, global dan universal. Dia tidak bersifat individual, tapi dia global dan universal. Nah, yang kedua, ciri-cirinya yaitu objek tunggal, yaitu kita hanya membahas satu objek saja, tidak boleh kita membahas dalam satu teks laporan observasi itu ada 2 objek yang kita amati, itu tidak boleh. Yang ketiga, ciri-cirinya ditulis secara lengkap dan sesuai dengan strukturnya. Nanti kita akan membahas tentang strukturnya. Nah, menulis teks observasi ini harus sesuai dengan strukturnya, tidak boleh kita bolak-balik. Nanti ada aturan tertentu. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan secara langsung. Nah, yang kelima, ciri-cirinya yaitu informasi yang ditulis berdasarkan penelitian terkini yang terbukti kebenarannya. Jadi kebenarannya tidak dipertanyakan karena dia tidak bersifat karang-mengarang. Dan yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Jadi, ciri-ciri yang keenam, dia murni memberikan informasi, tidak berupa opini ya. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Sesuai dengan tujuan kita, selanjutnya kita membahas tentang ringkasan. Apa ringkasan itu? Nah, ringkasan itu adalah rangkaian pokok-pokok pikiran, inti-inti pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memerhatikan urutan isi bagian demi bagian. Dan sudut pandang atau pendapat pengarang tetap diperhatikan dan dipertahankan dalam bentuk pendek dan singkat. Dalam membuat sebuah ringkasan, tentu kita harus tahu bagaimana cara membuat ringkasan tersebut. Ada 3 langkah yang harus kita tempuh dalam membuat sebuah ringkasan. Yang pertama, harus menemukan yang namanya kalimat utama pada setiap paragraf. Jadi setiap paragraf ini dia mempunyai yang namanya kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya mengandung pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Kalimat utama ini biasanya membutuhkan yang namanya kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama bisa terletak di awal, di akhir, atau awal-akhir. Nah, kalimat utama yang terdapat di awal disebut dengan paragraf deduktif. Kalimat utama yang terdapat di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Kalimat utama yang terdapat di awal dan di akhir paragraf maka dikatakan atau disebut dengan paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif. Jadi kalimat utama itu bisa terletak di awal, di akhir, atau awal dan akhir. Yang kedua, dalam membuat ringkasan yang harus kita tempuh adalah menemukan ide pokok atau gagasan utama pada kalimat utama tersebut. Nah, tadi kan yang pertama kita mencari kalimat utama.
Setelah kita mencari kalimat utama, maka kita mencari gagasan atau ide pokok yang terdapat pada kalimat utama tersebut. Pernah tidak mendengar kata gagasan utama, kemudian gagasan pokok, gagasan inti, ide utama, ide pokok, ide inti, pikiran utama, pikiran pokok atau pokok pikiran. Nah, semua ini merupakan sinonim yang artinya sama. Nah, artinya apa? Ini dia. Gagasan utama adalah ide atau pemikiran utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Gagasan utama dapat ditentukan atau dilihat dari kalimat utama pada sebuah paragraf. Nah, jadi kita bisa menemukan gagasan utama ini pada kalimat utama. Setelah kita mencari kalimat utama dan gagasan utama, maka langkah selanjutnya kita merangkai gagasan setiap paragraf menjadi paragraf baru yang mewakili teks tersebut. Jadi, setelah kita menentukan yang namanya kalimat utama, setelah itu gagasan utama, maka kita rangkai menjadi sebuah paragraf baru, teks yang baru, yang singkat, padat, dan jelas. Itu dia. Biar lebih paham, di sini Ibu memberi contoh gagasan utama. Ada terdapat satu paragraf di sini. Jadi pada paragraf ini kita mencari yang namanya kalimat utama. Setelah kita membaca memahami, kita lihat pada awal dan akhir paragraf. Maka di sini Ibu menemukan kalimat utamanya di awal paragraf. Berarti dia di sini merupakan paragraf deduktif. Bagian yang Ibu warnai merah merupakan kalimat utamanya, yaitu wayang kulit dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Nah, setelah kita menemukan yang namanya kalimat utamanya, maka tugas kita yang kedua dalam membuat ringkasan adalah menentukan gagasan utamanya. Nah, dari kalimat utama tersebut kita dapat menemukan gagasan utamanya, yaitu wayang kulit memiliki berbagai macam jenis jika dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya. Jadi di sini kita gunakan bahasa yang lebih sederhana. Contoh ringkasannya. Dalam buku paket yang telah kalian pinjam di perpustakaan, di dalamnya ada materi tentang teks laporan observasi tentang wayang. Di dalam situ terdapat 8 paragraf. Nah, Ibu telah mencari kalimat utama dan mencari gagasan utamanya. Setelah itu Ibu rangkai dan jadilah sebuah ringkasan yang singkat, padat, dan jelas. 8 paragraf menjadi 1 paragraf. Semoga anak-anak Ibu diberi kepahaman tentang meringkas teks tersebut. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang struktur teks laporan hasil observasi. Struktur ini sama dengan susunan. Jadi dalam membuat teks laporan observasi itu ada 3 susunan. Susunan yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Susunan yang kedua terdapat deskripsi bagian, dan struktur yang ketiga terdapat deskripsi manfaat. Ini struktur kita dalam membuat laporan teks hasil observasi yang harus lengkap. Tidak boleh kita bolak-balik. Misalnya kita buat deskripsi manfaat di awal, pernyataan umum di nomor 2. Itu tidak boleh karena dia harus berurutan, sistematis. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum atau klasifikasi ini artinya adalah pembukaan yang berisi pengertian tentang sesuatu yang dibahas dalam teks. Pembukaan. Nah, pembukaan berarti letaknya adalah di awal. Kata kunci untuk pernyataan umum atau klasifikasi ini adalah biasanya menggunakan kata adalah, ialah, merupakan, yakni, yaitu, disebut juga. Ibu beri contoh agar kalian mudah memahaminya. Contoh di sini adalah tentang wayang. Kita lihat kalimatnya. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Di sini
sini terdapat kata adalah yang menjelaskan tentang wayang secara umum. Nah, ini merupakan pernyataan umum atau klasifikasi. Struktur yang kedua yang terdapat pada teks laporan hasil observasi adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini artinya bagian yang berisi penjelasan rinci dari sesuatu yang dilaporkan. Ada kata kunci untuk deskripsi bagian yang sering digunakan, biasanya kata terdiri atas, antara lain sebagai berikut. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada penjelasan tentang wayang wong secara rinci. Nah, di awal tadi kita membahas tentang pernyataan umum dan klasifikasi. Di situ kita menjelaskan secara umum saja tentang wayang. Nah, di sini kita menjelaskan jenis-jenis wayang secara rinci. Setelah deskripsi bagian, maka ada yang namanya deskripsi manfaat pada teks laporan observasi. Ini merupakan struktur yang terakhir pada teks laporan hasil observasi. Deskripsi manfaat ini artinya bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Jadi setiap sesuatu yang dilaporkan itu pasti ada manfaatnya. Contohnya, semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan. Nah, ada kata dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat, nah, ada lagi kata bermanfaat. Nah, ini dia merupakan contoh dari deskripsi manfaat. Selesai sudah materi kita. Untuk selanjutnya, Ibu memberi tugas kepada anak-anak Ibu semua. Tugasnya ada 4. Yang pertama, bacalah teks The Topeng Museum Angkut pada buku paket halaman 16. Kemudian kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada tugas 1. Yang kedua, carilah ide pokok setiap paragraf. Jadi kalian ditugaskan mencari gagasan utama seperti yang Ibu contohkan tadi pada setiap paragraf The Topeng Museum Angkut. Yang ketiga, setelah mencari ide pokok, maka buatlah ringkasan teks observasi tersebut dari ide pokok yang sudah kalian temukan pada The Topeng Museum Angkut. Yang ketiga, tentukan struktur setiap paragraf pada The Topeng Museum Angkut. Selamat mengerjakan, jangan lupa berusaha dan berdoa. Jika tidak paham, silakan bertanya langsung kepada Ibu. Terima kasih.